Assalamualaikum teman-teman. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Untuk memahaminya, mari kita lihat siklus perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sebagian dari pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, dan yang tidak digunakan untuk konsumsi digunakan sebagai tabungan. Perusahaan meminjam dana dari rumah tangga untuk investasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Kalian tahu nggak faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga itu apa? Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar skedul konsumsi. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa pada saat pendapatan Rp1.500.000, konsumsi sebesar nominal yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pendapatan yang digunakan. Untuk memahaminya, mari kita simak ilustrasi pendapatan, konsumsi, dan tabungan sebagai simpanan. Jika dibuat dalam sebuah grafik, maka akan didapat grafik seperti berikut ini. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa YD sama dengan C plus S, artinya pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi dan juga untuk simpanan atau saving. Pada pendapatan disposable sebesar 0, maka konsumsi sebesar Rp750. Hal ini berarti terdapat konsumsi yang tidak langsung terkait dengan pendapatan yang disebut dengan konstanta yang bersifat eksogen terhadap pendapatan atau disimbolkan dengan C konstanta. Kemiringan atau slope garis C tergantung berapa besarnya pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hitungan ini, kemiringan garis C adalah 0,5, artinya 50% jumlah pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk simpanan. Pada pendapatan tertentu, rumah tangga bersedia untuk menabung. Dalam grafik ini, setelah pendapatan Rp1.500.000, sebagian pendapatan digunakan sebagai simpanan. Pada perekonomian dua sektor, pendapatan perseorangan atau YD sama-sama dengan output Y, karena tidak ada pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, Keynes mengatakan, keputusan seseorang untuk mengkonsumsi tergantung dari pendapatan disposable-nya dan juga keinginan untuk menggunakan atau menyimpan pendapatan tersebut. Jika pendapatan seseorang digunakan semuanya untuk kebutuhan konsumsi, maka dia tidak memiliki pendapatan lagi yang bisa digunakan pada masa yang akan datang. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi konsumsi merupakan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan disposable. Dengan demikian, rumus yang digunakan adalah C sama dengan C konstanta plus C kali YD, di mana C adalah tingkat konsumsi, C konstanta adalah konsumsi pendapatan disposable sama dengan 0, C adalah slope konsumsi atau MPC, dan YD adalah pendapatan siap pakai. Lalu, bagaimana dengan fungsi tabungan? Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi akan selalu berbalik dengan fungsi tabungan. Hal ini karena pada perekonomian sederhana, jika pendapatan disposable yang dimiliki tidak digunakan untuk konsumsi, maka
pendapatan digunakan sebagai simpanan. Secara sistematis dapat dituliskan fungsi tabungan sebagai berikut. YD sama dengan C konstanta plus C kali YD plus S 1 min C kali YD sama dengan C konstanta plus S. Sehingga S sama dengan negatif C konstanta plus 1 min C kali YD. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi barang dapat dijelaskan dengan dua konsep. Yang pertama, MPC. MPC merupakan perubahan konsumsi akibat adanya perubahan pendapatan disposable. Kedua, APC. APC merupakan rasio antar konsumsi dan pendapatan disposable. Secara sistematis, MPC dapat dituliskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD, di mana delta C adalah perubahan konsumsi, sedangkan delta YD adalah perubahan pendapatan disposable. Dan APC dapat dituliskan sebagai berikut. APC sama dengan C per YD. Beberapa hal penting terkait teori kecenderungan mengkonsumsi ada dua. Pertama, nilai tambahan kecenderungan untuk mengkonsumsi. Dan yang kedua, rasio konsumsi dan pendapatan atau APC menurun dengan meningkatnya pendapatan. Artinya, shaving merupakan barang mewah di mana orang kaya dapat menyimpan lebih dibanding orang miskin. Formulasi tersebut berarti bahwa meningkatnya pendapatan akan mengurangi kecenderungan konsumsi rata-rata. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yakni bagaimana cara untuk mencari fungsi C dan fungsi S. Fungsi C adalah fungsi konsumsi yang dapat kita hitung dengan rumus A plus B. Fungsi ini dapat kita singkat menjadi CABI. Sedangkan fungsi S atau saving atau yang kita kenal sebagai tabungan dapat kita hitung dengan min A plus 1 min B, Y. Lalu teman-teman, untuk menghitung kedua fungsi ini, kita perlu menghitung B. B dapat kita hitung dengan menggunakan rumus MPC. Rumus MPC yakni delta C dibagi dengan delta C, sehingga B sama dengan MPC. Oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas mengenai contoh kasus di bawah ini. Tina, seorang pengusaha dengan pendapatan sebesar 140 juta, memiliki tingkat konsumsi sebesar 110 juta. Di saat pendapatan Tina naik menjadi 160 juta, tingkat konsumsi menjadi 125 juta. Pertanyaannya yakni, hitunglah fungsi konsumsi dan tabungan Tina. Oke teman-teman, untuk menghitung fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, kita perlu menggunakan beberapa langkah. Langkah yang pertama yakni membuat tabel. Tabel di sini saya membuat ada 3 tabel, yakni Y sebagai pendapatan, C sebagai konsumsi, dan S sebagai saving atau tabungan. Selain itu, posisi 2 di sini saya sengaja untuk meletakkan di atas untuk mempermudah dalam pencarian delta atau selisih. Sehingga delta Y dapat kita ketahui sebesar 20 juta dan delta C 15 juta. Sedangkan untuk saving teman-teman merupakan hasil pendapatan yang tidak digunakan sebagai konsumsi, yakni sebesar 35 juta dan 30 juta. Dengan demikian, delta selisih dari saving yakni 5 juta. Langkah yang kedua yakni cari B dengan rumus MP delta Y, sehingga 5
15/20. 15 ini kita dapat menggunakan delta C dan 20 dari delta Y ya teman-teman, sehingga hasilnya 3/4. Lalu kita masukkan saja menggunakan rumus Cabi, yakni 110 kita dapat dari konsumsi pada saat awal, yakni pendapatan 1 sama dengan A plus 3/4. Kita hitung tadi menggunakan MPC, dan 140 yakni Y1, sehingga 110 sama dengan A plus 105. A sama dengan 110 dikurangi 105. A sudah kita ketahui sebesar 5 ya teman-teman. Langkah yang ketiga yakni menentukan fungsi C dan S. Fungsi C yakni 5 plus 3/4 Y, mengingat kita 1. Selanjutnya kita untuk mengetahui fungsi S yakni min A plus 1 min B Y, sehingga S sama dengan min 5 plus 1 min 3/4 Y. S sama dengan min 5 plus 1/4 Y. Langkah keempat yakni kita hitung YBEP. YBEP sama dengan C. YBEP sama dengan 5 plus 3/4 Y. Y min 3/4 sama dengan 5. YBEP sehingga kita ketahui dengan hasil 20. Pada saat YBEP titik-titik S sama dengan 0, sehingga S sama dengan min A plus 1 min B Y, lalu kita masukkan saja S sama dengan min 5 plus 1 min 3/4 Y, sehingga 1/4 Y sama dengan min 5, Y sama dengan 20. Lalu setelah kita sudah mengetahui semuanya, langkah kelima yakni membuat grafik. Garis warna orange ini merupakan dari Y sama dengan C plus S. Sedangkan warna biru ini merupakan konsumsi, yakni 5 plus 3/4 Y. Dan garis kuning merupakan fungsi tabungan atau saving, yakni min 5 plus 1/4 Y. Di Y ini kita dapatkan menggunakan rumus YBEP tadi ya teman-teman, sehingga dapat diketahui BEP dari pendapatan yakni 20,20. Dan untuk fungsi tabungan yakni 20 min 5Y. Dan untuk fungsi konsumsi yakni 20 min 5. Baik teman-teman, saya kira untuk pembahasan soal sudah jelas. Semoga teman-teman dapat memahami mengenai contoh soal yang saya buat. Demikianlah penjelasan kami tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.